Lanjut mengenai berita pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, tim khusus Bareskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Keempat orang itu termasuk Verdi Sambo yang saat kejadian menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Barada RE, Brika RR, tersangka KM, dan Irjen Pol FS. Masing-masing tersangka memiliki peran tersendiri, yaitu Barada E merupakan orang yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Lalu RR membantu dan menyaksikan penembakan korban, KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Sedangkan Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan skenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Tim khusus bentukan Kapolri pun menjerat Verdi Sambo dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 subsidiar, pasal 338 JO, pasal 55, pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup dan selama-lamanya 20 tahun penjara. Before too late, Brada ini nasihat saya yang segera konsultasi dengan pengacaramu, ya, pakai pembelaan dalam KUH pidana kita, yaitu dugaan menjalankan perintah atasan. Dalam kasus ini, Hotman Paris selaku pengacara kondang pun akad bicara mengenai kasus ini. Beliau menyampaikan pesan khusus kepada Barada E, salah satu tersangka dalam kasus ini. Dalam pesannya, Hotman meminta Barada E untuk berkata jujur tentang kasus tersebut. Dikatakan oleh Hotman bahwa proses hukum di kasus penembakan Brigadir J sangat panjang dan tak akan berhenti di tingkat kepolisian. Hotman pun meminta Barada E untuk berani berterus terang dan bongkar semua kebenaran pada peristiwa tersebut. Hotman mempertanyakan apakah Barada E sudah mengambil keputusan terbaik dengan menanggung beban tanggung jawab kematian Brigadir J itu. Ditambahkan Hotman bahwa pilihan paling logis untuk Barada E saat ini ialah terbuka pada proses penyidikan agar bisa menentukan nasibnya sendiri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu ia sampaikan pada konferensi pers di Mabes Polri yang dilakukan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Selain Verdi Sambo, ada satu tersangka baru lain yang ditetapkan, yakni inisial KM, yang dimana untuk saat ini Kapolri belum menjelaskan peran dan jabatan KM. Sementara terkait peran Verdi Sambo, Sigit menyebut bahwa mantan Kadif Propam Polri itu diduga memerintahkan Barada Richard Eliezer atau Barada E untuk membunuh Brigadir J. Ia juga merancang skenario seolah-olah Brigadir J tewas dalam baku tembak. Terkait motif pembunuhan Brigadir J, Kapolri menyatakan hal itu masih didalami aparat kepolisian. Dengan demikian, total ada 4 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Barada E, Brigadir RR, Irjen Verdi Sambo, dan KM. Seluruh tersangka dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 JO, pasal 55 JO, pasal 56 KUHP. Para tersangka terancam hukuman maksimal hukuman mati. Sebelum ditetapkan tersangka, Kapolri juga telah mencabut Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam Polri. Dia dimutasi sebagai perwira tinggi di pelayanan Markas Polri. Sejak Sabtu 6 Agustus 2022, Verdi Sambo juga telah ditahan di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Penahanan dilakukan karena Sambo diduga pelanggaran etik. Sambo berperan mengambil rekaman CCTV yang menjadi bukti penting peristiwa kematian Brigadir J. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, Inspektorat Khusus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Kita tunggu berita selanjutnya Sobat Indo Prime. Stay tune terus ya supaya nggak ketinggalan berita berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Stay safe dan stay healthy.